Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kegiatan pembelajaran kita kali ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk kegiatan kali ini kita akan membahas tentang KD 3.1 4.1, yaitu tentang barisan aritmetika. Yang sebelumnya yang sudah kita bahas adalah tentang pola bilangan. Untuk kali ini kita khusus untuk membahas tentang barisan aritmetika. Untuk kompetensi dasar atau KD 3.1 4.1. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat: yang pertama, menentukan nilai suku ke N dari barisan aritmetika. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan aritmetika. Baik, kita mulai. Untuk barisan aritmetika, pengertiannya, barisan aritmetika adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berurutan selalu merupakan bilangan tetap atau konstan. Bilangan yang tetap tersebut disebut dengan beda dan dilambangkan dengan B. Untuk suku dilambangkan dengan U. Perhatikan contoh berikut ini. Ada susunan bilangan 1, 4, 7, 10, 13 dan seterusnya. Suku ke-1 atau U1 sama dengan 1. Suku kedua atau U2 sama dengan 4. Suku ketiga atau U3 sama dengan 7 dan seterusnya. Dari sini didapat nilai beda. Beda ini bisa diperoleh dari U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2 dan seterusnya sampai UN dikurangi UN-1. Kalau kita ambil U2 dikurangi U1, maka 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Atau kalau U3 dikurangi U2, maka sama dengan 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Sehingga untuk mencari beda, ini bisa kita rumuskan bahwa B sama dengan UN dikurangi UN-1. Berikut rumus suku ke N dari barisan aritmetika. Jika UN itu suku ke N, B-nya itu adalah beda, A itu adalah suku pertama atau U1, maka untuk UN suku ke N itu dirumuskan A ditambah N-1 kali B. Dengan catatan bahwa rumus di atas itu tidak hanya digunakan untuk menentukan UN saja, tetapi juga dapat digunakan untuk menentukan nilai A, N, B dengan catatan variabel lainnya diketahui. Artinya, untuk rumus ini tidak hanya digunakan menentukan UN-nya saja, bisa mencari A asalkan UN, N, dan B diketahui. Bisa juga menentukan nilai N asalkan UN, A, dan B diketahui. Bisa juga mencari B asalkan UN, A, dan N ini diketahui. Jadi bisa mencari UN-nya, bisa mencari A-nya, bisa mencari N-nya saja, atau mencari B. Ini rumus suku ke N dari barisan aritmetika. Ya, untuk contoh soal dan pembahasan bisa diperhatikan sebagai berikut. Untuk contoh 1, tentukan suku ke-8 dari barisan negatif 3, 2, 7, 12, dan seterusnya. Pembahasan. Dari soal diketahui barisan negatif 3, 2, 7, 12, dan seterusnya
maka nilai U1 atau A sama dengan negatif 3, beda 2 dikurangi negatif 3 sama dengan 2 ditambah 5, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Atau bisa juga pakai U3 dikurangi U2, artinya 7 dikurangi 2 sama dengan 5, sama. Itu untuk mencari beda. Sehingga dengan mensubstitusikan nilai A itu adalah suku pertama, dengan B itu adalah beda, maka diperoleh, kita substitusi ke rumus UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. A nya diganti dengan negatif 3, N nya diganti dengan 8, karena kita cari U8, beda atau B nya sama dengan 5. Sehingga kalau dihitung 8 dikurangi 1 ini sama dengan 7 kali 5, sehingga didapat negatif 3 ditambah 35 sama dengan 32. Ini jawabannya untuk U8. Sehingga contoh pertama sudah terselesaikan. Berikut untuk contoh yang kedua. Diketahui barisan aritmetika negatif 2, 1, 4, 7 dan seterusnya sampai 40. Tentukan banyak suku barisan tersebut. Untuk pembahasan dari soal diketahui bahwa barisannya adalah negatif 2, 1, 4, 7 sampai 40. Di sini diperoleh bahwa nilai A atau suku pertamanya adalah negatif 2, bedanya 1 dikurangi negatif 2 atau 4 dikurangi 1 boleh, atau 7 dikurangi 4 boleh, sama dengan 3. 40 ini sebagai UN-nya. Tentukan banyak suku barisan tersebut, berarti kita mencari nilai N-nya. Seperti yang saya katakan tadi, rumus UN bisa dipakai untuk mencari UN, bisa mencari A, bisa mencari N, juga bisa mencari B. Sehingga rumus ini kalau kita substitusi yang diketahui tadi, bahwa untuk UN-nya ini adalah 40, A-nya sendiri negatif 2, N-nya yang dicari, bedanya 3. Kemudian ini kita kalikan satu-satu, 3 dikalikan N, 3 juga dikalikan negatif 1, sehingga didapat 40 negatif 2, ini 3N, di sini negatif 3, negatif 2 dengan negatif 3 itu adalah negatif 5, pindah kiri jadi positif, sehingga 3N sama dengan 45. Maka karena 3N itu 45 diperoleh N-nya, ya tinggal bagi 45 dibagi 3, sehingga didapat N-nya adalah 15. Jadi banyaknya suku dari barisan di atas adalah 15. Jadi dari negatif 2 sampai 40 ini ada 15 suku. Itu contoh yang kedua, juga sudah terselesaikan. Kemudian lanjut, kita ambil contoh yang ketiga. Diketahui suku ke-10 dan ke-15 berturut-turut adalah 32 dan 47. Tentukan suku ke-12. Pembahasan. Dari soal diketahui bahwa U10 sama dengan 32 dan U15 sama dengan 47. Disubstitusi ke UN untuk yang pertama ini, U10 berarti N-nya 10, kalau dikurangi 1 berarti jadi 9, sehingga A ditambah 9B, 32 ini sebagai UN-nya, sehingga kita peroleh bahwa kalau U10, kalau N-nya sama dengan 10 disubstitusi ke rumus, A ditambah 9B sama dengan 32. Dengan cara yang sama, U15 kita substitusi ke rumus, 15 dikurangi 1, 14. Jadi A ditambah 14B sama dengan 47. Kemudian ini kita proses dengan cara dikurangi. Ini A dikurangi A habis. Terus 9 dikurangi 14 negatif 5, 32 dikurangi 47 negatif 15. Kemudian kita hitung, ketemu B-nya itu adalah 15, negatif 15 dibagi negatif 5 sama dengan 3. Kalau sudah kita hitung B ini kita hitung A. B ini kita substitusi ke salah satu persamaan, bisa yang pertama ini atau yang kedua.
Kalau kita ambil yang pertama, maka kita dapatkan bahwa B tadi nilainya sama dengan 3, kita substitusi ke yang pertama, A ditambah 9B sama dengan 32. B nya kita ganti dengan 3, 9 kali 3 itu 27, sehingga untuk A sama dengan 32 dikurangi 27 sama dengan 5. A nya nilainya 5, B nya nilainya 3. Sementara yang kita hitung U12, maka kita substitusi lagi. A nya dengan 5, N nya dengan 12, B nya dengan 3. Ini 12 dikurangi 1 itu 11, kali 3 itu adalah 33, kali 5 menjadi 38. Itu contoh-contoh dari permasalahan yang ada di dalam barisan aritmetika. Banyak permasalahan yang lain, tergantung nanti kita harus sering-sering latihan mengerjakan soal terkait dengan barisan aritmetika. Demikian pembahasan kita kali ini untuk KD 3.14.1, yaitu khusus tentang barisan aritmetika. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang deret aritmetika. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Sekali lagi kita nanti akan berjumpa kembali kepada materi KD 3.14.1 tentang deret aritmetika. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.